Selamat siang semuanya, saya Etna atas nama majalah Indonesia Defense Magazine dan Think Tank Indonesia Strategic dan Defense Studies mengucapkan selamat datang pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Hari ini kita terberkati dengan pembicara yang bervariasi dan kompeten di bidangnya masing-masing. Kami sengaja mengambil tema optimalisasi industri pertahanan melalui TOT dan R&D karena berangkat dari concern kami di ISDS dan IDM tentang kemajuan Inhan di Indonesia. Menurut kami TOT dan R&D bisa menjadi entry point peningkatan kualitas Inhan Indonesia. Sehingga ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan user dan pengembangan industri pertahanan. Kita langsung mulai saja. Saya persilahkan pembicara yang pertama Bapak Ses Balitbang Kementerian Pertahanan, Bapak Marsikal Pertama Arief Handoyo. Silakan Pak Arief. Kemudian yang berikutnya Direktur Regional India, Asia dan Pasifik International Sales for Boeing, Bapak Randy Roti. Silakan Pak. Kemudian Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia, Bapak Dena Hendriana, Doctor of Science. Silakan Pak. Kemudian dari KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ada Dr. Sena Maulana, Staf Bidang Transfer Teknologi dan Offset. Silakan Bapak Sena. Kemudian ada akademisi dari Raja Ratnam School of International Studies, Dr. Adi Priyamariski. Silakan Pak Adi. Diskusi ini walaupun temanya serius, akan saya usahakan untuk casual supaya kita bisa menyerap tanpa lebih terlalu tegang gitu ya. Terima kasih atas kedatangannya di sela-sela acara Indo Defense yang begitu padat ini. Khusus kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari KAI yang sudah berkenan hadir di acara diskusi ini. Silakan nih teman-teman wartawan baru datang, kita mungkin langsung akan mulai aja ya Pak ya. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan Bapak Arief mungkin bisa diceritakan tentang bagaimana Pak sekarang tuh Balitbang Kemhan itu kiprahnya seperti apa dan ke depan itu rencananya gimana terutama terkait dalam penguatan industri pertahanan di Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih. Mohon maaf saya sampaikan dalam bahasa Indonesia karena it's like a kind of bottleneck between my brain and my mouth. So every time I speak in English, I got confused in the way I speak. I'm sorry. So the topic is optimizing the defense industry through technology transfer and research and development. To be honest, I don't believe such thing as technology transfer. I'm sorry, this is my personal opinion. Sorry. Ini pendapat pribadi saya. Karena teknologi transfer adalah kemitraan yang seharusnya equal. Akan tapi kalau satu pihak tidak equal dengan atau tidak setara dengan yang lain, mana mungkin pihak yang memiliki teknologi tinggi mau memberikan teknologi kepada negara yang lebih rendah. Kecuali kita membeli dalam jumlah banyak. Misalkan India ketika dia membeli Sukhoi sekian ratus unit, maka Rusia memberikan transfer teknologi yang cukup besar. Tapi kalau Indonesia hanya membeli sekitar 2 skadron pesawat F-16 begitu, ya saya tidak yakin akan ada teknologi transfer. Tapi terkait dengan hal itu, mungkin saya bisa mengutip sedikit dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Karena saya berasal dari komunitas Litbang, maka izinkan saya untuk sebentar Bu. Ya nggak apa-apa. Mengutip beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan. Yang pertama, fungsi Litbang atau fungsi R&D adalah menghasilkan prototipe industri alat peralatan pertahanan dan keamanan yang bisa ditindaklanjuti dengan menjadi produk oleh industri pertahanan. Kemudian
proses untuk menghasilkan prototipe bisa dilakukan dengan cara kerjasama dengan lembaga penelitian, universitas, dan industri pertahanan dalam dan luar negeri. Overhandling dan prototipe menjadi produk, jadi peralihan dari prototipe menjadi produk dilaksanakan sejak awal saat melakukan fabrikasi prototipe, sehingga industri pertahanan sudah harus terlibat sejak kegiatan detail, desain, hingga tahap akhir. Kemudian masing-masing industri pertahanan, baik swasta maupun negeri, BUMN atau BUMN, wajib menyisihkan minimal 5% dari keuntungan bersih untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Dulu ketika belum ada Undang-Undang Cipta Kerja, yang berhak untuk menjadi lead integrator itu adalah BUMN. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pihak swasta diizinkan untuk menjadi lead integrator. Hal ini membuka peluang yang sungguh besar, terutama dari kami Balitbang dengan pihak swasta untuk melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan untuk peralatan apapun yang dibutuhkan oleh militer Indonesia. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Pertahanan nomor 14 tahun 2019, tugas Balitbang Kemhan adalah menyusun kebijakan teknis program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan. Yang terpenting adalah melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik swasta maupun pihak negeri. Tantangan yang kita hadapi sekarang adalah untuk industri pertahanan yang dihadapi seluruh industri pertahanan Indonesia dalam negeri adalah bahwa produk-produk litbang itu atau produk-produk industri pertahanan bersifat monopsoni, pasarnya tunggal, yaitu hanya TNI dan mungkin Polri. Yang memperparah itu, yang membuat semakin runyamnya permasalahan kita hadapi adalah ekosistem industri pertahanan belum terbentuk dalam wujud yang kita inginkan. Terutama untuk industri tier 3 dan tier 4. Tier 4 itu bahan baku, tier 3 itu adalah subkomponen. Kemudian kerjasama antara institusi dan pelaku litbang belum berjalan seperti yang diharapkan. Ini kaitannya ada tadi dengan yang belum terbentuknya tier 3 dan tier 4. Kita masih bergantung untuk komponen kritis dari penyediaan luar negeri. Yang sekarang ini, yang bila mana pihak luar negeri mengetahui bahwa komponen kritis ini digunakan untuk industri pertahanan, maka permasalahan menjadi semakin runyam karena ada pembatasan-pembatasan yang akan dihadapi untuk pelaku industri di Indonesia. Dan ini yang membuat kita tidak cukup maju sampai sekarang adalah keengganan user untuk menggunakan hasil produk dalam negeri. Kita lihat, mohon maaf kalau kita mengambil contoh dari Cina, RRC, mohon maaf, Tiongkok dengan bahasa resminya. Kita lihat tahun 70-an produksi industri pertahanannya tidak memenuhi syarat. Sebagai contoh, tank T-56 yang dibeli oleh Thailand hanya dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun sudah disisihkan dan tidak digunakan lagi. Akan tetapi karena konsistensi dari pemerintahnya untuk industri pertahanan, mendukung industri pertahanan, kita lihat sekarang tahun 2025 kita lihat produk-produk dari Tiongkok tidak kalah dari produk yang lainnya. Walaupun memang beberapa ada yang self-claim lebih bagus, akan tapi kita lihat memang produknya sudah jauh ada peningkatan dari sebelumnya. Tantangan yang dihadapi Indonesia terutama adalah Indonesia masih berpegang pada prinsip bebas aktif, non-alignment. Sehingga untuk industri pertahanan, Indonesia tidak punya kawan dan tidak punya lawan. Oleh karena itu Indonesia harus berdiri sendiri, itu tantangan. Dan untuk industri pertahanan, hampir tidak mungkin suatu negara berdiri pada kakinya sendiri karena dia harus berkolaborasi dengan negara lain. Kemudian pembangunan industri pertahanan nasional tidak berkelanjutan, kembali lagi pasar yang terbatas, dan dukungan anggaran yang tidak mencukupi. Mungkin tidak terlalu banyak, saya sebagai penggiat Litbang Kementerian Pertahanan, kami sangat membuka peluang atau sangat tertarik untuk bekerja sama dalam
pembangunan atau pembuatan alat peralatan pertahanan negara yang dibutuhkan oleh user. Akan tetapi mengingat keterbatasan anggaran yang kami miliki, maka kami harus selektif memilih mana yang benar-benar prioritas yang diprioritaskan oleh user, dalam hal ini angkatan. Dan juga kami harus berhati-hati juga dalam bekerja sama karena kami khawatir bahwa apa yang kami kerjasamakan, yang kami produksi nanti ternyata tidak sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan atau perkembangan teknologi. Saya kira itu, Bu. Mungkin nanti ada beberapa tambahan ketika sesi tanya jawab, ada, Bu, ya? Terima kasih Mas Arif Handoyo. Terima kasih juga atas keterangan dan komprehensifnya ya. Jadi memang permasalahan industri pertahanan sangat kompleks dan susah kita mengurai benang kusutnya. Nah, oleh karena itu kami kemudian mengundang Pak Randy Roti sebagai pembicara kedua. Karena kita pengen tahu Pak Randy ini kan telah banyak bekerja sama dengan berbagai negara. Dan berbagai negara ini tentunya pengen juga mendapatkan bagian juga penelitian dan kerjasama mendapatkan teknologi dari Boeing. Nah, tadi kan Pak Arif menceritakan betapa rumitnya masalah Indonesia, tapi mungkin Pak Randy punya pengalaman yang bisa diceritakan ketika berinteraksi dengan negara-negara lain itu, bagaimana interaksinya sehingga negara-negara ini bisa menggrab gitu ya teknologi yang ada. Kemudian bagaimana rencana Boeing di Indonesia? Karena seperti tadi disampaikan kita punya undang-undang industri pertahanan yang mana kita juga pengen pembelian alutsista ini juga disertai dengan transfer teknologi atau offset. Mungkin silakan Pak Randy Roti, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. So I have the honor of being the only American on the panel, the only industry person, and the only one wearing this silly thing on my head. So if you don't mind, I don't think I need it to hear my own comments, so I'm going to take this off for a second. So I'd like to take just a few minutes, and I might not use all 10. But first, really appreciate the opportunity to represent industry. You asked a great question about challenges with technology transfer and the like from industry to other countries' economic systems as well as their defense systems. And I'm speaking obviously as a broader industry rep, but obviously my experiences are more closely aligned with Boeing, so I'll really have a lot of Boeing examples. So, again, because I was a little different, you might actually remember what I said. Otherwise, you might not forget who it was. So industrialization, it's a term we're hearing a lot around the world, certainly not just in Indonesia. We hear it everywhere, and especially in aerospace. So, and why is that? Why is aerospace an area of such interest of technology transfer and industrialization? Well, first, it's a sector that is very large and growing, which gives you a good future. Secondly, just the scale of the products and the numbers is something that's enticing to folks who are looking at it. Third, the technology that you develop there or the capabilities you develop there are applicable to many other sectors. Whether it's the automobile sector, whether it's a software sector, whether it's even a training sector. Because aviation is and aerospace is so regulated, a lot of things that are developed there can be used other places, but not necessarily the other way around. And last, because in aerospace we're working on cutting edge technology. It's not, all technology development is good. I would say that cutting edge technology is something that people are more attracted to. So that's probably a decent reason why aerospace industrialization is such a topic, and we see the demand, again, around the world. So I said I was the industry representative here. So you have a lot of government and other views. So I'm going to give you the industry view of why industry would invest in that.
a localization, developing some other country's industrial capability. I'll give you why and kind of how we measure those. So why would we look at another country for developing this? First is just the talent. You know, each country, their demographics have talents in all different areas. And clearly they're not all the same across the world, so especially not from our country. So we identify talent. Secondly, it might be a capacity issue in the terms of, our production rates are such that we're outpacing our capacity and need either a second source supplier or a way to surge or build that capacity. Third, it could be something that's cost effective, whether it's labor rates are better, whether it's materials are cheaper, whether it's less shipping costs because it's closer to something. Lots of different reasons that it might be cost effective to develop a capability in a country rather than, again, coming from the American industry from back in America. And then the fourth reason we might do it is because we're told to. And that's where offset comes in. Sometimes we're told as part of a campaign or a program that we have to invest a certain amount into that country's industrial capability into that economy, which makes good sense. It's, in Indonesia, for example, it's the taxpayers' money that they're spending to buy something that country's taxpayers should get a benefit besides just the security aspect of it. So then how do we decide where to do it? Because obviously Boeing, a big company, have many countries. Just in my region, pretty much every country in the region has some Boeing supplier, some Boeing developed capability, or assisted, I should say, and some technology transfer. But how do we pick those countries and how do we pick the places we do it? Candidly, it's those same four criteria. It's where's the talent, where's the capacity, where's the cost effectiveness, and again, if we're told to because they're campaigned from that country. So I'll take each one of those a little bit individually and kind of go down more into it. So talent. How do we look for talent, and then how do we develop talent? We have, and we're very fortunate in Boeing, we have a really long history of success in doing this. We have some very large examples where we invest not just brick and mortar, but also our time and our tools to develop those demographics and those people. We have engineering technology centers in several countries. We have them in Korea, we have them in India, and I'll use the India one for an example. We have over 3,000 local engineers that make up that Boeing India Engineering Technology Center in Bangalore, India. It's a beautiful campus, but that wasn't just a random choice. The reason we did it there was candidly an entire ecosystem that supported it when we made that decision. First, the demographics, a very young pool of people that were becoming available looking for jobs. You had a very heavy concentration of engineering majors, so kind of back to that talent. And then you had policies, India policies, that kind of either enticed us or forced us, one of the two, to do things in India. So, and it has turned into something that now we use not just for this, but back to those other cases I said, cost effectiveness and just local proximity. So that's talent. Next is capacity or capability. And what we're really talking about there is qualifying or developing new suppliers. And let me start with aviation is a very regulated space. For good reason. We all want it to be that regulated space. So suppliers who are very good in another sector who might have exactly the skills and the tooling and the capability to be good suppliers in aviation, there's more to it than just putting a bid in. And that's an area that we help with. We invest our time and efforts into to help those
once we identify those suppliers, meet those regulations to then become an aviation supplier. So why would we look for capacity? One is we want a resilient supply chain. We all remember the pandemic. We all remember the impact of the supply chain. I know it was particularly bad for us in the sense of there are a lot of single source suppliers. Some of them are small shops of 30, 40 people who in an event like that, go bankrupt, go under, and now we all have a problem. I think you saw maybe in the news that there was a fire in the U.S. in a factory that all they made was brackets, little brackets and latches that you would think would be simple. But because they're aviation brackets and latches, they were the ones who could do it. After they had that fire, that put everybody in, it wasn't just Boeing, it was aviation in general, in a tough position. So you want another supplier for that resilient supply chain. We talked about surge capability. To do that as well. So how do we help them? How do we help these suppliers? First, part of it is we just give them training on how do you do a bid to win. Because most of our supply efforts are competitive because we're looking for the companies who can do the work, not just do it the best, do it the most cost-effective way. That benefits everybody. So they're typically competitive. We put out requests for quotes, and then the suppliers have to respond to those. Well, we train the suppliers how to do that, how to put together a good proposal so that they can win. And that won't help just with, when we do that, we realize we're not just helping Boeing, we're helping the aviation industry in general because we're helping to develop that supplier. Part of it is training, just training on how to do certain things. And part of it is you're teaching new tools. I'll give you an example. So advanced manufacturing is a very, another popular phrase. Industrialization is a popular phrase. Advanced manufacturing is a popular phrase. But with some of the new, whether it's three-dimensional printing, whether it is or additive manufacturing, whether it is different ways we use robotics, these tools, are certainly the way of the future. So there are instances where it is good for us to provide these tools, teach these tools to suppliers in country. And the beauty of that for us is not only do we get that additional supplier, but now we've armed that supplier, that company, with those tools that makes them very competitive for more work in the future. Like for Boeing, we talk about if you're an aviation supplier and we can work with you on that, at some point, Boeing is going to design a new commercial aircraft. And that makes those folks then competitive to be part of that. And everybody wants to be part of a program that produces, 5,000 planes, because that just goes on forever. And we've done this recently. Like we just had a suppliers conference in Bandung, where we had many. And I think we had 40, I can't remember how many suppliers it was, but a ton of them down there. And this was all about that bid and proposal training, talking about how you become suppliers, again, arming them to be good members of our team. And again, I'm giving that industry view of why technology transfer and localization matters to us and how we go about it, which hopefully leads us to good Q&A here in a minute. When we talk about cost effectiveness, I think I already hit that. Labor rates, local materials and shipping costs, and then because we're told to offset. I think that's a really important. Well, actually, let me go back to all the different suppliers. So, for Boeing in Indonesia, we already have several suppliers that we have worked at. PTDI is one, Collins Aero Bandung, Papuk Scientific, Jabil Circuit. We have several that have already crossed that threshold, are part of our supply chain, part of our team, part of our partnership. So now let's go to offset for a second. So offset is part of a procurement from a country. Korea, there was an F-15 campaign, and part of it, they asked us to do a certain percentage of the contract value we have to reinvest back into the local economy, which
usually is about industrial capability. And there's direct and indirect. Direct means something that you're going to put on that airplane, something associated with it. Indirect could be all kinds of things. One of the things we do with that is STEM capability with schools, with universities. That's another one that's in our interest to develop that talent pool. So, what do we do with universities? Well, we usually provide them, if there's new technology, some training on that, then we help them develop the courses that then create these engineers or these talented individuals who come out are then capable and ready to be parts of the aviation or the aerospace team. Another one is MRO, maintenance, repair, and overhaul, that we offer assistance in doing that for your own country so you can maintain your own systems, as well as perhaps export that or import people that come in and have to utilize it. And when the topic of offset comes up, one of the things people typically visualize is like co-production, where we want you to build these, in Boeing's team, aircraft in our country. And that looks really good, and that's been done before. I used to be on the Chinook program. We had co-production with Japan, with Kawasaki. We had co-production in Italy with Leonardo. And there was a lot invested in that, and that certainly helped out their local capability and industry. But let me use the Italy example, for example. Once the 16th and last Chinook pushed out the line, you had a big empty warehouse. So for several years, it was really good. But then now you got to figure out what to do with that. On the other hand, if you become one of the suppliers, if you're the best hydraulic pump manufacturer or actuator manufacturer and get selected, for example, on the Chinook program, we'll use that. You won't only do it for those 16 aircraft. You'll do it for all 500 aircraft that go through the line over the next several years, which buys you all that time, which gets you all that capability, and can also bridge you to the next technology development. So hopefully, I'll wind up my comments there. Hopefully, again, just trying to give that industry view of why and how we look at investment in technology transfer or localization. Some would say industry views that as a burden. We don't. It's an opportunity. It's again, there are things out there we realize are better other places, and we want to tap into those. So hope you feel a little bit more informed about that, and looking forward to the questions. Thank you very much, Mr. Randy. I think it's a very important insight from you because now I realize that the global company also have business interests to distribute the production line. But there are some precondition that has to be met, right? So, for example, Indonesia can join Boeing global supply chains, for example. So, this is a very important insight from you. Dan menurut saya sangat menarik bahwa hal pertama yang disampaikan Pak Randy tentang kenapa Boeing itu juga melebarkan produksinya, itu satu hal yang pertama disebutkan untuk diperhatikan itu adalah talent. Talent berarti human resources, manusianya. Nah, pembicara yang berikutnya Bapak Dena Hardiana, kebetulan ini juga saat ini menjadi Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia. Tapi yang menarik, Pak Dena ini juga sebelumnya dosen di Swiss German University ya Pak ya, dan beliau ini juga sangat intens dengan riset, termasuk sebelumnya di Amerika juga, walaupun di industrinya otomotif ya Pak ya. Nah iya, jadi saya percaya Indonesia itu sebenarnya punya talent, dan
Pak Dena ini juga memperhatikan bibit-bibit talent di kampus ya Pak ya. Dan mungkin abis ini kita menarik untuk mendengar dari Bapak tentang bagaimana Pak perkembangan riset and development di PTDI. Kemudian mungkin insight dari Bapak juga sebagai industri pertahanan nasional. Kan memang salah satu, tadi disebutkan Pak Arief juga, salah satu strategi pemerintah kita kan adalah gimana caranya kita ikut join dalam global supply chain. Tapi masukan dari Pak Randy tadi juga talentnya juga mesti siap, selain tadi ada 3 faktor lain. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan, mau berdiri juga nggak apa-apa Pak, biar lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Hendriana, Direktur Produksi di PT DI, Dirgantara Indonesia, BUMN yang membuat pesawat ya, satu-satu BUMN yang membuat pesawat. Ini yang saya paparkan ini erat hubungannya dengan apa yang Pak Arief dan Mr. Randy itu paparkan, tetapi kita lihat dari perspektif industri ya. Sesuatu yang ingin saya tekankan bahwa TOT dan Research and Development itu adalah satu bagian aja. Ada satu lagi yang lebih dari itu Bu, yang kita perlukan, yaitu sertifikasi yang kalau yang bukan non industri itu kurang ditekankan. Padahal sertifikasi itu sangat mahal. Bisa expensesnya itu lebih mahal daripada prototype juga itu, karena banyaknya aspek-aspek yang perlu dipelajari, aspek-aspek yang perlu dites, dan tes ini mahal gitu. Jadi mungkin itu yang ingin saya tekankan, bahwa dalam paparan saya ini, bahwa tidak cukup sampai TOT, tetapi dan juga research and development, tetapi perlu sampai satu langkah lagi, yaitu pemenuhan sertifikasi ya. Itu mungkin yang izinkan saya mau memaparkan dulu produk-produk kami supaya pada ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Kemudian akan mendalami bagaimana kami di industri memasukkan inovasi dan transfer teknologi dan sertifikasi dalam prosesnya. Kemudian dari situ kita akan memaparkan riset dan development-nya di perusahaan kami. Silakan berikutnya. Ya, ini adalah secara ringkas produk kami PTDI. Kita mempunyai fixed wing, ada 3 pesawat buatan kami, NC212, kemudian N219, dan yang terakhir CN235. CN235 adalah idolnya PTDI masa Pak Habibie ya. Kemudian kami juga mempunyai rotary wing. Rotary wing ini banyak bekerjasama dengan OEM dari Eropa dan Amerika ya. Tetapi kami lebih bersifat finishing up, kemudian juga customizing ya. Jadi tidak secara manufacturingnya. Kemudian juga kita melakukan aerostructure. Aerostructure adalah bisnis yang Pak Randy tadi sebutkan, bahwa global supply chain. Kita juga mensuplai ke Boeing ujung-ujungnya, sama ke Airbus. Kita Airbus itu tier 2, kalau Boeing itu tier 3 atau tier 2 juga ya. Kemudian juga dengan banyak kerjasama juga dengan KAI juga untuk pengembangannya. Kemudian juga kita melakukan MRO. MRO itu adalah maintenance, repair, dan overhaul. Itu lebih bersifat maintenance. Ini juga sangat global dengan Boeing, dengan Airbus dan lainnya, dengan OEM lainnya kita banyak bekerja sama. Kemudian yang terakhir juga kita melakukan product development, engineering, termasuk UAV ya, untuk unmanned vehicle dan segala macam. Kita juga mempunyai strategic partner dengan Airbus, dengan Bell, Embraer, kemudian KAI ya, Boeing, Leonardo dan lainnya. Ini adalah produk-produk utama kami yang tadi saya sebutkan. Yang paling kiri ada 212, itu adalah kita akan sebutkan ya, lisensinya bekerja sama dengan KASA. Yang KASA itu menjadi sekarang Airbus. Kemudian jadi di dalam pendevelopnya 212 itu kita banyak melakukan fokus ke manufacturing ya, pekerjaannya. Kemudian dengan CN235 kita mulai melakukan suatu desain
pekerjaan-pekerjaan desain. Ya, setelah kita mempelajari bagaimana proses-proses manufacturing, kemudian kita mulai masuk ke desain dan sertifikasi. Ya, saya ingin tekankan sertifikasi itu prosesnya mahal ternyata, bukan sesuatu yang mudah. Banyak di akademisi mereka itu merasa bahwa setelah tahu teknologinya cukup gitu. Hal untuk industri itu sangat jauh gitu. Dirasakan industri yang ada hubungannya dengan safety, dan kebetulan aerospace itu safety-nya sangat kuat, jadi banyak sekali. Masuk sebetulnya industri kesehatan ya, obat, itu juga sertifikasi bisa mesti menjalani banyak sekali tes-tes sampai mencapai sertifikasi dan akhirnya bisa dijual ya, cukup susah gitu. Kemudian N219 ini adalah produk khas PT.DI. Sertifikasinya baru terjadi tahun 2020. Ini adalah khasnya 100% buatan bangsa. Ya. Kemudian sekarang kita akan sebutkan juga ada pengembangan yang telah dilakukan untuk itu. Untuk helikopter, ini adalah listnya dari H225M, kemudian juga dengan Bell, H145, Black Hawk, dan lainnya. Leonardo ya, AW189 yang terkenal. Oke. Nah, ini saya mulai memasuki ke teknologi, inovasi, dan sertifikasi. Apa yang telah kita lakukan? Silakan berikutnya. Kita itu mempunyai penekanan ya. Ketika Pak Habibie membuka PT.DI tahun 1976, penekanan pertama adalah mempelajari manufacturing ya. Sehingga lisensinya kita pinjam atau kita beli atau bukan beli ya, tapi under license dari kepemilikannya KASA ya, yaitu 12 ini. Di situ banyak pembelajaran proses manufacturing, standarisasi industri dan segala macam, operasional. Kemudian juga mulai masuk mempelajari tentang marketing ya, tetapi secara keteknikan menekankan tentang manufacturingnya ya. Kemudian setelah itu memasuki fase development, design tahun 84 ya, CN235 berhasil didesain merupakan kerjasama antara KASA dan Nusantara ya, PT.DI ya. Itu di situ udah mulai bergabung joint development dan sertifikasi. Jadi di situ mulai kerasa pembelajaran sertifikasi, desainnya udah muncul, kemudian muncul juga knowledge skill di dalam pendesainan dan segala macamnya. Jadi itu langkah keduanya. Nah, langkah ketiganya itu sebetulnya sebelumnya itu ada namanya N250. Kalau Bapak-bapak masih ingat ya, N250 itu udah mulai independen, hanya oleh PT.DI dilakukan desain, unfortunately tidak selesai ya, karena ada permasalahan ya. Nah, mimpi untuk bisa mempunyai sendiri itu terus sampai akhirnya tahun 2013 mulai digulirkan dengan N219 ya, dan dibuatlah N219. Roll out pertamanya ada tahun 2017 ya, berarti sekitar 4 tahun untuk sampai bisa terbang perdana. Kemudian sertifikasinya tahun 2020. Bisa dibayangkan 3 tahun proses sertifikasi. Jadi yang namanya teknologi, kemampuan itu tidak cukup, harus sampai sertifikasi. Dan sertifikasi itu udah kompleks gitu ya. Di situ lebih independen, lebih sertifikasinya lebih kuat, dan bisa membuat desain lebih pas dengan apa yang kita lakukan. Oke. Itu tahapan-tahapannya dalam strategi. Apa yang terjadi, kita kan perusahaannya civilian dan juga military. Jadi apa yang teknologi yang kita miliki di militer, kita akan transferkan ke passenger juga. Ya, juga sama passenger juga ke militer, itu namanya dual use technology yang selama ini sangat bermanfaat, terutama dari aspek-aspek yang detailnya ya, supply chain dan segala macamnya, itu akan kuat. Oke, saya ingin menekankan tentang contoh developmentnya N219. Kapasitas PT.DI adalah memiliki DOA kelas D, artinya apa? Kita mempunyai kemampuan untuk membuat pesawat. Ya, sertifikasi adalah D, itu adalah yang tertinggi.
di Asia Tenggara kita satu-satunya yang mempunyai level D ini. Ya. Berikutnya untuk production kita mempunyai PC. PC itu adalah untuk sertifikasi production paralel. Kita juga masing-masing pesawat kita memiliki. Jadi ini juga contoh sertifikasi yang harus kita miliki sebelum kita bisa membuat secara paralel dan jualan. Untuk maintenance-nya ada AMO, Certificate of Approval-nya cukup kuat juga, jadi MRO kita juga mempunyai kemampuan tersebut. Yang terakhir, OC91 sebagai manufacturer, kadang-kadang kita perlu juga ada test flight dan segala macam, jadi kita perlu mempunyai kemampuan sebagai operator. Ya. Jadi kita mempunyai sertifikat untuk operator. Ini modal kita untuk melakukan manufacturing dan bisnis di aerospace di PT DI. Oke, ini profil ketika kita mendesain N219 ini kita paskan dengan kebutuhan Indonesia. Indonesia memerlukan konektivitas, terutama di daerah-daerah yang tertinggal, yang 3T ya, tertinggal. Yang utamanya itu adalah kemampuan landing yang pendek. Kita bikin dengan landing di bawah 800 meter. Ya, itu karena ternyata banyak di daerah-daerah itu runway-nya itu cuma 1 kilo atau sedikit aja. Gitu ya. Jadi kita buatkan untuk mampu melakukan seperti itu. Kemudian banyak desain-desain yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yaitu contohnya misalkan stall speed-nya yang rendah, 63 knot ini, itu juga sehingga itu pendek landasan yang kita butuhkan. Konfigurasi banyak, dari troop, dari kargo juga, medivac, dan juga passenger seperti biasa. Itu kebebasan dari manufacturing ini. Oke, apa yang kita lakukan dengan N219 ini adalah kita lakukan dengan triple helix, dengan menggunakan 3 entity, yaitu dari pemerintah, melalui LAPAN waktu itu, yang sekarang menjadi BRIN. Pendanaan melalui BRIN dari pemerintah, kemudian dari industrinya adalah PT DI, dan dari universitasnya salah satunya ada ITB dan lainnya. Izin Pak, 1 menit lagi. Oke, kita kebut aja ya sekarang. Oke, jadi ini adalah contoh triple helix dari produk yang kita lakukan. Tetapi saya ingin tekankan, pembuatan produknya membutuhkan sampai sertifikasi, baru bisa sampai terjadi. Oke, kita ini adalah pesawat pertama yang tersertifikasi oleh Indonesia, yaitu DGCA ya, untuk sampai bisa menghasilkan produk. Berikutnya, oke, pesawat yang sama sekarang dikembangkan untuk kebutuhan amphibious, di mana diperlukan konektivitas di daerah-daerah tertinggal yang berdekatan dengan laut, contohnya dengan Riau, contohnya dengan Maluku Utara dan segala macam. Itu Papua juga ya, Raja Ampat itu akan cocok sekali dengan adanya amphibious. Amphibious itu adalah bisa mendarat di laut, tetapi ada rodanya sehingga dia bisa ke darat. Juga dari contoh inovasi dan pengembangan adalah salah satunya adalah PT Wulung, PT TA Wulung, di mana itu juga dilakukan secara triple helix melalui Balitbang Kemhanta, Pak Arief. Kemudian juga BPPT yang menjadi BRIN dan PT DI. Pengembangannya cukup berhasil dan sekarang udah sekitar 60 flight hour yang sekarang kan siap untuk dikembangkan, dijual dan mempunyai sertifikasi juga. Berikutnya saya akan menekankan development yang sedang kita lakukan sekarang adalah simulator. Banyak teknologi simulator untuk pelatihan flight itu membutuhkan simulator, kita telah memiliki dan juga terus dikembangkan. Ini untuk N219 pun. Termasuk juga UAV, Wulung dan juga Male, itu adalah produk-produk yang akan terus dikembangkan. Juga untuk taksi, vertical take-off taksi, kita juga bekerja sama. Ini yang ingin saya tekankan bahwa ketika melakukan product development, kita menggunakan third party juga. Tujuannya itu untuk saling bersinergi, yang utamanya adalah share cost. Ini yang tadi ditekankan oleh Pak Randy, bahwa untuk mengambil transfer teknologi yang utama itu kalau dari luar negeri adalah offset. Dengan offset kita mengejar keteknologian, tetapi tidak berhenti hanya ke TOT ya, tetapi co-production. Itu yang kita kejar sampai mencapai co-production sehingga kita bisa menjadi global supplier juga. Berikutnya yang terakhir, ini contohnya offset Rafael dan Anka. Ini yang terakhir yang kami harapkan ya, bahwa
selama ini institusi BRIN kadang-kadang mempunyai limitasi tidak bisa melakukan militer. Jadi usulan dari kami adalah bahwa Indonesia memiliki badan yang melakukan riset tetapi untuk militer. Mungkin lebih besarnya upgrade-nya dari Balitbang sebetulnya, selevel badan, sehingga kapasitasnya pun menjadi lebih besar, Pak. Itu yang harapan ini Pak Arief, sehingga membesarkan Balitbang menjadi selevel badan, sehingga bisa memanage development dan juga funding dari negara melalui triple helix-nya untuk defense industry, product development, dan sertifikasi. Saya ingin menekankan sertifikasinya karena sertifikasi ini mahal, Pak. Jadi kalau level yang sampai badan akan mudah-mudahan bisa ditekankan. Ya, mungkin karena waktu habis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dena. Mohon maaf mungkin nanti dilanjutkan pas tanya jawabnya. Ya, mungkin berikutnya kami persilakan waktu dan tempat untuk Pak Sena dari KKIP, karena kita butuh KKIP ini kan menjadi ujung tombak dari kerjasama industri pertahanan dan elemen-elemen lain. Ya, silakan Pak Sena. Oke. Sambil duduk ya, karena juga saya ingin banyak diskusi, nanti mungkin paparannya saya skip banyak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sena Maulana, saya dari staf bidang transfer teknologi dan offset. Jadi di KKIP itu sebetulnya di tim lah KKIP. KKIP itu ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia, anggotanya adalah menteri. Jadi ketuanya presiden, anggotanya bukan kementeriannya, tapi menteri-menterinya. Ketua hariannya adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, sekretarisnya adalah Wakil Menteri Pertahanan, lalu ada sekretaris duanya adalah Kementerian BUMN, dan anggotanya ada dari Kementerian Keuangan, BRIN, Pendidikan, Panglima TNI, Polri, dan lain-lain. Ada 9, saya harus baca juga. Oke. Untuk mensantaikan dan menserukan, saya akan mencoba menyampaikannya dalam, kalau seperti halnya kita makan nasi satu piring, saya akan makan rendangnya dulu, saya akan makan lauknya dulu ya. Jadi inti dari yang akan saya sampaikan sebenarnya adalah untuk mencapai tujuannya industri pertahanan, karena KKIP itu bergerak bukan untuk memajukan pertahanan, untuk membuat keamanan pertahanan, bukan. Goals utamanya adalah bagaimana industri pertahanan. Jadi tujuan kita tuh, gambar besar di mana kita menujunya itu adalah bagaimana industri pertahanan kita berdaya saing, mandiri, dan maju. Nah itu aja. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa satu dari berbagai macam jalan untuk mencapai itu adalah pencapaian teknologi, di mana pencapaian teknologi itu pun bisa dicapai melalui riset and development, dan riset development itu bertahap, TRL MRL-nya dipenuhi. Apabila ada missing link, maka kesempatan yang paling baik mendapatkan hal ini adalah melalui transfer teknologi. Kita harapkan ya. Saya akan cerita juga pengalaman saya sebelumnya. Jadi kebetulan di KKIP itu ada dari berbagai macam stakeholder. Jadi ada dari TNI, dari darat, laut, udara, dan saya dari industri pertahanan. Jadi karena menurut Undang-Undang PP 76 jatuhnya atau didapatkannya transfer teknologi IDKLO itu adalah jatuhnya ke industri pertahanan, maka saya pernah mendapatkan sebuah pengalaman mendapatkan TOT. Jadi pada saat itu Kementerian Pertahanan membeli kendaraan tempur namanya Black Fox ya, kalau di Koreanya namanya, saya lupa namanya, 6x6, di mana sebetulnya Indonesia juga sudah buat. Jadi Indonesia sudah membuat ANOA, Indonesia sudah membuat kendaraan tempur. Kenapa harus masih beli? Karena kendaraan tempur ini kanon, jadi 6x6 tapi Canon, dan bisa berenang. Nah itu yang paling penting. Kita tidak bisa membuat kendaraan seberat itu bisa berenang. Akhirnya atas perjuangannya mungkin zaman itu Pak Arief tak ada di sana, mungkin dapatlah Pindad mendapatkan transfer teknologi. Saya
adalah salah satu ketua tim yang bertugas untuk bisa membawa teman-teman saya pergi ke Korea. Jadi terbuktilah yang dibicarakan oleh Pak Arief barusan, bahwa 3 bulan saya tinggal di Korea untuk mendapatkan transfer teknologi secara utuh yang saya inginkan hampir tidak ada, almost nothing. Jadi by the book, by what we want, kebetulan Korea hanya memberikannya secara teori. Setiap hari saya belajar tentang teori-teori tentang amphibius, di mana Indonesia juga ada bisa. Saya juga belajar sehari-harinya tentang bagaimana merakit kendaraan tempur, Indonesia juga sudah bisa. Nah, jadi apa? Pada saat itu kami satu tim diminta untuk request pengen apa? Ya udah, saya ingin membongkar kendaraan tempur ini. Dan ketika kita membongkar kendaraan tempur dari yang sudah jadi, dibongkar, dipretelin, dipasang lagi, itu yang targetnya harusnya 3 bulan, 1,5 bulan sudah selesai. Jadi sisanya apa? 1,5 bulan lagi, bongkar lagi sekali lagi, bongkar sekali. Nah, ternyata apa? Ternyata masih sangat berguna, walaupun tidak secara spesifik mendapatkan apa-apa langsung, tapi anggota saya yang saya bawa saat itu, tim kami dari Pindad sekitar 30 orang bergantian, mendapatkan apa? Mendapatkan hal yang lebih penting. Pertama, etos kerja orang Korea. Di situ kita tahu bagaimana pada saat makan siang mereka mengisi waktu untuk istirahat, karena manusia itu ada capeknya, fatignya. Kedua, waktu makan, sebelum selesai makan, mereka udah berdiri setengah. Artinya apa? Betapa waktu sangat berharga, dan di mana orang Indonesia saat itu juga, tim kami juga merasa, oh seperti ini, oke. Lalu hal-hal kecil lainnya, setiap hari kita dibawa pergi ke tempat industri, itu menggunakan bis jemputan dari hotel menuju ke tempat kerja. Kami lebih memilih untuk pakai sepeda atau jalan kaki, karena saat itu di kota Changwon itu adalah industri pertahanan yang ada di sekitar situ. Nah akhirnya CB2-nya adalah kita belum dapat apa-apa, saya mau pulang, tim kita harus punya sesuatu yang kita bisa ambil dan pengalaman untuk kita tempelkan di Pindad. Akhirnya mereka aktif pada saat pergi mengawasi, mengamati bagaimana industri lainnya. Lalu kita request, saya ingin ke industri ban, saya ingin ke industri Excel. Jadi walaupun sudah selesai pelajarannya di, waktu itu nama perusahaannya tuh sekarang Honeywell. Itu di sekitarnya ada ekosistem, nah kita bepergian ke ekosistem tersebut untuk bisa melihat pengalaman. Nah jadi walaupun tadi saya ceritakan secara industri pasti melindungi dia sendiri untuk bagaimana tidak menjadi pesaing. Logikanya kalau Pindad sudah bisa membuat kendaraan tersebut, maka putus sudah produk ini tidak akan bisa dibeli lagi dari Korea. Dan mereka pasti akan melindungi sebanyak mungkin. Lalu tugas kita apa? Sebaik mungkin, sebanyak mungkin kita menyerap segala macam hikmah ketika kita bepergian tersebut. Nah itu yang terjadi sama kita. Oke, ini undang-undangnya. Ini biasanya kami sampaikan pada saat teman-teman saya menceritakan tentang KKIP. Ada undang-undang nomor 16, undang-undang itu tinggi. Jadi dasarnya undang-undang nomor 16 tahun 2012. Lalu ada PP 76. PP 76 itu mengatur semua hal tentang imbal dagang, kandungan lokal dan offset. Nah, satu lagi di PP 76 itu bisa kita lihat ada beberapa hal di pasal 3 tentang isi dari DKLO itu pengalihan teknologi, peningkatan kemampuan industri pertahanan, pemberdayaan industri pertahanan, kerjasama produksi, pendidikan pelatihan, penelitian dan pemeliharaan. Jadi untuk mendapatkan ini ternyata lebih kencang kalau untuk kita yang saya lihat bukan dari transfer teknologi langsung tapi melalui lokal konten. Makanya IDKLO, imbal dagangnya mungkin susah, masih susah. Offsetnya juga kita dapatkan dengan kadang-kadang mereka memberikan terserah dari tim partner kita. Tapi kalau lokal konten kita dapat bekerja sama win-win solution. Misalnya dengan Boeing, nanti dengan Boeing kita berharap kalau jadi membeli F-15 dengan dan sudah dekat ya, it's very close now. Kita akan berharap sebanyak mungkin PT DI kita dorong menjadi supply chain-nya Boeing, ya.
Kenapa? Insya Allah kalau PT DI menjadi seperti itu, PT DI akan belajar banyak, Boeing juga akan mendapatkan keuntungan di Asia Tenggara. Jadi win-win solution inilah yang akan kita cari pada akhirnya. Oke. Di akhir kita mencoba untuk membuat regulasi intermediasi antara riset, industri dan pertahanan. Di sini ada orang BRIN, ada industri juga, ada universitas juga. Bagaimana kita membuat sebuah apa namanya sebutannya hubungan ya triple helix lupa terus triple helix yang benar dengan diundang-undangkan, lalu integrasi roadmap yang sudah ada di universitas diinformasikan kepada KKIP, diinformasikan tempat yang lainnya supaya diserap, supaya bisa diambil, lalu ada kolaborasi antara TNI, KKIP, industri pertahanan, universitas, dan terakhir adalah mengajak sivitas akademika untuk menjadi ekosistemnya. Jadi ternyata kuat sekali, kita belum tahu kekuatannya ITB, kita belum tahu kekuatannya UI sebenarnya karena memang belum banyak ngobrol dan mereka juga tidak memberikan informasi, kita tidak mengundang untuk mencarinya. Padahal teknologinya sudah ada, apabila dikembangkan dengan benar, saya yakin menjadi solusi untuk bersama. Mungkin segitu aja, kita akan kita akan elaborasi nanti di saat tanya jawab ya. Terima kasih banyak Bu Yatna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sena. Berikutnya Pak Adi. Pak Adi pernah melakukan riset juga tentang industri pertahanan di Indonesia dan sempat juga bekerja sama dengan ISDS untuk itu. Silakan Pak Adi, waktu dan tempat mungkin bisa dieksplorasi tentang triple helix tadi yang terakhir disebutkan Pak Sena. Makasih banyak. Perkenalan saya Adi, saya peneliti dari S. Rajaratnam School of International Studies. Saya banyak risetnya fokusnya di defense and security. Kebetulan tadi yang Mbak Yatna bilang kita baru saja melakukan riset soal industri pertahanan tahun kemarin. Secara garis besar ya, kalau jika kita bicara industri pertahanan di Singapura, kalau dari risetnya Richard Bitzinger, itu digambarkan bahwa Singapura itu memiliki industri pertahanan yang tidak memilih untuk autarki, pendekatannya pragmatis dan selektif. Lalu juga fokusnya itu pada 3 hal, ketersediaan supply, lalu juga pemeliharaan sistem atau MRO, dan juga peningkatan dan modifikasi. Jadi ketika memberi suatu platform, itu akan lebih fokus terhadap peningkatan dan modifikasinya. Dan secara umum kalau digambarkan itu small, niche oriented, technologically advanced defense industrial bases. Jadi pragmatis dan selektif, jadi dan memang sangat benar-benar fokus pada 3 hal tersebut, supply, MRO, dan peningkatan dan modifikasi. Itu ide besarnya. Dan kalau misalnya untuk industri pertahanan sendiri, ada ST Engineering yang terbagi menjadi 4, Aerospace, Electronics, Kinetics yang mungkin, dan ST Marine. Kalau misalnya dari Ron Matthews dan Colin Koh, ketika bicara soal industri ekosistem di Singapura, itu terbagi 4. Pemerintah di sini sebagai pembuat kebijakan dan pemberi dana, lalu ada industri pertahanan tentunya sebagai produsen, dan juga lembaga riset terkait pertahanan, yakni sebagai pengembang, dan juga mitra. Dan jika kita bicara triple helix di Singapura, itu pertama Mindef atau Departemen Pertahanan atau Kemhan-nya itu sebagai yang mengharmonisasi dan membuat kebijakan. Dan ini mungkin yang tadi disinggung oleh Pak Dena mengenai suatu lembaga yang mengatur riset mengenai defense. Itu ada 2 di sini. Pertama DSTA, Defense Science and Technology Agency, dan DSO, National Laboratories. Ini 2 ini cukup mirip tapi berbeda peran. Yang pertama itu mendapatkan dan mengembangkan teknologi, dan yang berikutnya itu fokus terhadap pengembangan dan riset. Dan Singapura juga baru bentuk tahun sekitar awal 2000-an, itu baru Center for Strategic Infocom Technologies. Semuanya ini merupakan agensi yang berada di bawah Mindef atau Departemen Pertahanannya. Lalu kalau bisa kita lihat kerjasama triple helix-nya, itu DSO itu yang mendorong, itu bukan hanya saja bekerja dengan universitas lokal, tapi juga internasional. Seperti yang bisa dilihat di sini. Ini semua motornya adalah DSO, dan bahkan bukan hanya dengan universitas, tapi juga bahkan dengan tingkat politeknik dan juga lembaga riset. Nah, secara umum juga yang menarik di sini, motornya bukan hanya melulu soal fokus di bagian pertahanan murni, tapi juga di riset secara umum.
Bahkan dari Mindef sendiri, dia memiliki suatu insentif untuk mendorong ekosistem riset atau menstimulus ekosistem riset dengan adanya Defense Technology Prize. Lalu berikutnya juga yang menarik itu adalah CREATE. Dari riset terbarunya Ron Matthews dan Fitriani, CREATE ini menarik sekali. Ini Campus for Research Excellence and Technology Enterprise. Ini bukan soal defense, tapi ini di riset secara umum. Tapi apa yang terjadi? Menurut Ron Matthews dan Fitriani, itu ada potensi spin-on. Bagaimana teknologi yang dikembangkan di riset sipil, itu tadi disinggung oleh Pak Dena soal dual use teknologi, tapi ini terjadi spin-on. Sebenarnya digunakan untuk sipil, tapi menjadi masuk ke militer. Jadi riset yang dilakukan itu sebenarnya tidak fokus untuk pertahanan, tapi untuk kepentingan sipil, tapi teknologinya bisa dipakai oleh militer. Dan yang menarik juga, bahwa Singapura juga fokus terhadap pengembangan teknologi yang bahkan dari Research and Innovation Enterprise 2025 plan-nya menyatakan 80 dari 100 perusahaan teknologi top dunia itu memiliki cabang di Singapura. Jadi memang ada satu dorongan atau usaha khusus dari pemerintah Singapura untuk mengembangkan riset. Lalu apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama mungkin di sini adanya perlu sentralitas dari Kemhan dalam mendorong juga ekosistem riset dalam pertahanan. Saya setuju dengan apa yang dibilang Pak Dena tadi soal lembaga riset. Kita juga perlu mungkin di sini Kemhan bisa berperan juga termasuk KKIP sebagai misalnya koordinator perencanaan dan pendanaan. Dan yang berikutnya juga yang lebih penting adalah komunikator antara pendana, pemerintah pada umumnya, lalu juga pengguna. Di sini user, lalu juga ada produsen dari industri pertahanan dan juga pengembang. Dalam hal ini pengembang adalah mitra-mitra lembaga riset dan juga universitas. Dan yang berikutnya juga bisa berperan sebagai supervisor. Jadi ketika semuanya sudah berjalan, Kemhan dan mungkin KKIP juga bisa melakukan supervisi, melakukan pengawasan dan memberikan masukan. Berikutnya juga mungkin perlu adanya satu pembentukan ekosistem yang kondusif, yang mendukung riset dan juga kegiatan triple helix ini. Mungkin perlu adanya regulasi yang lebih jelas, lalu juga perlu adanya birokrasi yang juga mendukung kegiatan triple helix. Dan yang paling penting adalah di sini insentif seperti yang dilakukan oleh Singapura. Ini bukan saja insentif pada bidang pertahanan, tapi juga di bidang riset sipil secara umum. Karena dengan melakukan dua hal tersebut sebenarnya juga pada akhirnya akan menguntungkan industri pertahanan. Dan ini yang terakhir dari kami, dari riset kami yang terakhir kami lakukan dengan Mbak Etna dan teman-teman ISDS. Salah satu yang kami soroti sebenarnya di sini adalah komitmen dari user, dari pengguna, dan itu bisa ditunjukkan dengan adanya semacam cetak biru. Tadi Mas Sena juga sempat menyinggung cetak biru dan juga peta jalan. Tanpa adanya cetak biru dan peta jalan ini juga akan menjadi satu pertanyaan untuk komitmen. Mungkin yang terakhir juga mungkin perlu adanya semacam penekanan atau konektivitas dengan agenda riset nasional. Ini menjadi sangat penting karena kedua belah pihak, baik riset di bidang khusus militer dan juga sipil, itu bisa saling mendukung satu sama lain. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi tentang risetnya, dan tadi juga inline dengan pembicara pertama Pak Arief itu tentang komitmen ya. Dan juga inline dengan Pak Randy karena Pak Randy juga tadi ngomong soal ekosistem. Jadi itu struggle Indonesia saat ini yaitu membangun ekosistem pertahanan dan industri pertahanan. Mungkin kita langsung ke tanya jawab, silahkan ya Bapak yang di depan, tolong teman-teman mic-nya. Baik, selamat sore. Nama saya Bagas Safianto. Saya dari PT Dirgantara Indonesia, stafnya Pak Dena. Saya menanggapi, sorry Mr. Randy, I talk with in bahasa. Menanggapi semua pembicaraan ini sebenarnya sudah sinergis. Dari KKIP, dari Pak Dena sendiri, terus mungkin dari Mas Randy juga. Terus dari kemudian dari Mr. Randy. Kami ingin menyampaikan bahwa PT DI ini sampai didirikan tahun 1976, Pak. Artinya kami sudah mature di dalam pembuatan industri pesawat terbang. Kami end to end, Bu. Dari pembuatan detail part
sampai menjadi assembly satu pesawat. Mungkin langsung ke pertanyaannya Pak. Pertama kepada KKIP Pak Sena, kami mohon dukungannya, kemudian kebijakan ekosistem ini. Terus kemudian kepada Mr. Randy, I hope Boeing collaboration together with PTDI more. Yeah, we have already collaboration with Bell Textron. We make tail boom for Bell and the fuselage for Bell, and we make for the harnessing for C-123 Hercules. And I hope Mr. Randy give me the more part of the Boeing in order we can increase for the capability for PTDI. Mungkin itu Pak KKIP, Pak Sena mohon dibantu. Terus ini sebenarnya PTDI ini bisa untuk wahana dari riset juga untuk student mahasiswa untuk belajar mengembangkan risetnya di PTDI. Ya. Jadi itu Pak. Mungkin itu dari saya Pak, Bu, dari ke Pak KKIP, terus kemudian Mr. Randy Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Mungkin pertanyaan kedua dulu ya. Tadi ya silakan Pak. Terima kasih Bu Moderator. Perkenalkan saya Asep Winara dari AP Simulator Bandung, produsen simulator untuk berbagai perangkat termasuk beberapa alutista ya. Pak Sena. Ini juga sekaligus ada pasien dari sini, kami terus terang sebenarnya ingin menawarkan diri untuk setiap pembelian perangkat alutista terutama strategis, mohon silahkan rekomendasikan APS untuk jadi partner bagi pembelajaran para konsumen user yang akan menjadi pemakai di sini Bu. Insya Allah kita bisa unlimited customization ya untuk menyesuaikan diri dengan bagaimana preferensi user nanti bisa mengoperasikan secepatnya perangkat yang kita beli. Dan yang kedua untuk Pak Dena, untuk DAI mohon supaya berbagi rezeki Pak. Bagian simulator kami aja yang buat Pak, insya Allah overhead kami akan jauh lebih kecil daripada dibuat di DAI Pak. Saya kira itu aja. Ternyata belum ada pertanyaan ya. Mungkin promosi ya. Mungkin satu lagi ya, Ibu ya yang di depan. Selamat sore, saya Intan, saya individu. Saya hanya berusaha memahami dan mungkin kedepannya ingin fokus riset di industri pertahanan ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan TOT untuk pembelian yang besar baru dilakukan dengan Prancis, kemudian juga apa yang bisa kita ambil dari lawatan Presiden Prabowo yang cukup masif. Dan setiap lawatan itu kalau saya perhatikan pasti selalu ada kerjasama pertahanan. Nah itu bagaimana kemudian yang bisa kita ambil atau industri pertahanan Indonesia ambil dari lawatan-lawatan tersebut. Terima kasih. Pertanyaannya ditujukan ke siapa ya? Saya rasa dari Mas researcher, Mas Ardi. Mas Ardi. Kemudian saya juga berharap dari industri pertahanan dan juga dari instansi militer. Dari Kemhan. Iya, Kemhan. Artinya hampir semua saya berharap ada point of view dari masing-masing instansi. Oh ya, Terima kasih. Ya mungkin satu lagi Mbak itu di belakang, tolong langsung ke pertanyaannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komar. Saya pribadi ini ada 2 pertanyaan. Pertama untuk Pak Arif dan yang kedua untuk Pak KKI. Pak, mohon maaf Pak, dari tadi saya dari awal saya perhatikan kok tidak mendengar seperti apa sih parlemen kita, DPR mendukung sistem litbang pertahanan. Kenapa? Karena di DPR itulah yang menentukan bisa masuk tidaknya hasil litbang itu ke industri. Kenapa? Karena anggaran yang ada itu kan terbatas kan APBN yang ada. Yang pertama, yang kedua untuk Pak KKI. Pak, mohon izin Pak, saya usulkan agar Bapak mengusulkan undang-undang industri pertahanan ke depan. Kenapa? Karena kalau cuman peraturan pemerintah itu akan sia-sia Pak. Terima kasih. Mungkin 3 penanya dulu ya. Mungkin mulai dari Pak Adi.
untuk menjawab. Ya, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih banyak pertanyaan. Saya khusus dari Bu Intan. Ya, sebenarnya menarik sekali kalau misalnya kita melihat aktivitas internasional Pak Prabowo Subianto. Memang sudah banyak negara yang dikunjungi, termasuk juga Prancis dan juga Rusia. Dan memang banyak juga di banyak kunjungan tersebut selalu dibahas kerjasama pertahanan. Tapi yang perlu di sini digaris bawahi di sini adalah dari MOU menuju implementasi itu perlu komitmen yang cukup kuat, karena penandatanganan MOU saja itu bagus, itu merupakan satu langkah positif, akan tetapi perlu ada komitmen jangka panjang dan juga perencanaan juga yang baik juga diperlukan di sini untuk memajukan industri, khususnya untuk mendapatkan TOT dan juga offset. Kira-kira itu dari saya. Oke, saya akan coba jawab ya langsung ya. Pertama dari Bapak dari PTDI, saya mau sedikit share juga baru saja ada penandatanganan MOU untuk N219. Luar biasa, ternyata N219 adalah pesawat pertama yang memang R&D sendiri ya Pak ya, 100% sendiri, dan ada statement dari Bappenas yang menyebutkan bahwa sekarang Bappenas sedang banyak mendorong hal-hal yang berhubungan dengan ekosistem. Jadi setiap produk N219 adalah satu dari 77 program strategis nasional yang sudah ditetapkan. Untuk itu Bappenas meyakinkan bahwa hayu kita bangun ekosistemnya. Nah, dari saat itu yang hadir semuanya mengundang pada seluruh industri, misalnya dari simulatornya, dari berbagai macamnya. Ternyata juga Pak Gita sudah mengantongi berbagai macam hal yang sekarang untuk mencoba untuk men-stop dari luar. Pokoknya dari luar stop dulu, kita carikan ekosistem yang tepat, dan apabila belum ada, inilah yang menjadi salah satu hal yang untuk kita kejar, kita mintakan kepada TOT atau lokal konten untuk cepat kita memiliki lokal konten sehingga kita bisa belajar untuk memiliki teknologi tersebut untuk ditempelkan menjadi ekosistem. Karena kebutuhannya besar sekali dan ternyata teknologinya sangat tepat guna. Kita sangat membutuhkan sebuah pesawat yang take off-nya pendek, lalu memiliki kemampuan multifungsi yang tinggi dan bisa dibangun dalam negeri. Selain kita memenuhi kebutuhannya berbagai macam institusi, juga dapat memajukan ekonomi melalui penjualan pesawat itu sendiri dan transportasi. Itu luar biasa. Jadi aplaus buat PTDI lagi sekali lagi. Again, saya menjawab buat teman-teman yang lainnya yang berhubungan dengan undang-undang. Jadi sudah tersebutkan di dalam PP 76 tersebut bahwa kita wajib untuk bisa mengambil atau bisa memanfaatkan dari lokal konten tersebut atau industri dagang tersebut menjadi sebuah masukan dan sebuah acuan kita untuk setiap bertindak. Itu yang terjadi. Jadi untuk informasi mungkin belum diketahui bahwa teman-teman semuanya setiap kita membeli ke luar negeri, maka 85% dari pembelian tersebut nilainya itu sudah akan dijadikan atau wajib kita tarik untuk menjadi satu syarat dari kontrak. Contohnya nanti Boeing sudah meresetkan bersama kita, sudah ada teknologi apa saja yang mereka setujui dan kita berikan, lalu lokal konten apa saja. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membangun ekosistem PTDI supaya lebih maju. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Untuk jawab pertanyaan Bapak ya, bahwa PTDI itu memang sangat menunjang Pak ekosistem. Kami berusaha sekali untuk menambah TKDN Pak. Jadi setiap waktu kita cari komponen-komponen apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di lingkungan Indonesia. Untuk simulator Pak, kami juga silakan Pak untuk berkoordinasi dan kami. Kenapa? Karena kita ingin menjaga kualitas Pak. Jadi memang dalam koordinasi kerjasama ekosistem ini
kualitas itu harus kita jaga, Pak. Bapak tahu bahwa di aerospace itu sistemnya itu sangat ketat, jadi untuk melakukan seperti itu perlu ada koordinasi dan penjagaan kualitas yang sehingga kualitasnya terjamin, gitu, Pak. Ya. Kemudian untuk pertanyaan Ibu ya tentang apa yang kita dapat dari kerjasama, memang itu Bu, seperti yang Pak Randy sebutkan, offset itu Bu. Jadi dari pembelian sesuatu termasuk Rafale, kita mendapatkan offset. Apa yang telah dilakukan, kita mendapatkan fasilitas sistem komputer untuk training dan segala macam yang dibuat dan dilakukan di PTDI di Bandung sebagai bagian dari offset tersebut. Sebetulnya yang sekarang yang sedang kita kejar lebih itu adalah bukan hanya kita kejar tahap TOT Pak Bu, tetapi kami itu kejar sampai tahap co-production. Co-production itu lebih hebatnya itu kenapa? Karena kita bisa menjadi lebih tinggi lagi sebagai supplier, sebagai bagian dari ekosistem global. Dengan ekosistem global ini kita bisa menjadi lebih mempunyai produk lebih banyak lah gitu Bu. Itu yang telah kita lakukan juga dengan Turki ya Bu ya, kita juga melalui pembelian salah satu dari itu ya, dari UAV-nya kita juga mendapatkan offset juga Bu. Biasanya diawali memang dengan transfer teknologi, tetapi apa yang kita pursue berikutnya adalah co-production. Gitu. Co-production itu adalah gini Bu. Jadi kan di dalam komponen, di dalam pesawat atau dari UAV itu ada komponen-komponennya Bu ya. Nah, kami mengharapkan bahwa sebagian dari komponen tersebut dibuat oleh PTDI. Apa kelebihannya? Ya, kita menjual jasa sehingga menjadi bagian dari global ekosistemnya supplier itu Bu. Terima kasih Pak. Bukan Bu, jadi yang 85% mohon maaf Bu, mungkin biar yang lain juga bisa nanya ya. Mungkin lanjut, Pak Dena udah ya. Mungkin lanjut ke Pak Randy. Tadi mungkin pertanyaannya merujuk kalau Indonesia beli F-15 itu kira-kira bagaimana nih kerjasama dengan PTDI terutama terkait offset dan riset. Sure, I'll take that. So first, before I get into that exact question, I want to go back to the concept of technology transfer. And I think when most people think technology transfer, they focus on the technology aspect and think something, you know, Star Wars like, something completely new that's never been done before, developed, and we're providing that. There is an element of that in that. That's one of the possibilities. The technology also could be, here's the methods to produce something. Here's the methods to get something certified. Here is some development of another part of your ecosystem. So we say technology transfer, but I think those all qualify under that as well, which then goes back, by the way, in the end, the goal is to make the nation's industrial base better, stronger, and more advanced. So I think all of those lead to that. Back to you talk about the F-15 campaign, the 85% offset requirement. Just to give you an idea of the magnitude of that, so Boeing has been doing offset for a very long time in lots of different countries. And we've never had an offset obligation in Indonesia. If you remember back when the Apaches were purchased, that was prior to there being an offset obligation in Indonesia. So we haven't had one yet. But if Indonesia would complete that deal, we would go from Indonesia having no offset to having the single largest offset obligation Boeing has ever had. So that is pretty impressive in terms of what that would mean. And in preparation for all this, we have our teams, our experts on developing that, putting this plan together, how we would satisfy that, and it goes into all those different elements we've talked about. And so, again, if that were to happen, that would directly relate into several different efforts with many companies, because you couldn't satisfy that with one. Many different companies and many different capabilities or areas of focus. So
looking back at other countries we've done that in, and we've been immensely successful in meeting our obligations. They take a long time to meet, by the way. Sometimes these are 10-year obligations, 15-year obligations, because to develop something isn't something you do overnight. So what do you get out of it? What does the country get out of it? First, there is a security element to that. Secondly, there is a relationship or partnership, national relationship and partnership that comes out of that between the nations that enter that agreement. And then third, I think comes down to that improved, more capable economy and industrial base, in this instance in the aerospace world. And in Indonesia, as we look at the future of aerospace, it's likely to be the fourth largest aviation market out there, obviously a very growing, capable nation that has a big future in that. So if to develop those technologies and capabilities now will serve into this growing market that you're right in the center of. So I think I'll probably stop right there. So if the contract will execute, then Boeing commit to give Indonesia the biggest offset ever. I'm on tape, I think, saying that. So it is, and the way offset works, you can't just, I'm not sure if that's me. I'm not sure if you can just, in fact, I know you can't. You just can't take the number, multiply it by 85% and see that's what you get. It is about, you get credit for different aspects. Higher credit for some things, lower credit for others, but it puts the responsibility on that to meet a credit obligation that equals 85% of the value. But yes, we would go from being there to the biggest single offset obligation we've ever had. Thank you very much. Mungkin dari Kemhan, Saya mungkin akan mengelaborasi 4 pertanyaan yang tadi diajukan. Mungkin tidak menjawab secara spesifik masing-masing pertanyaan, tapi saya akan mengangkat 2 hal saja. Yang pertama soal komitmen, dan yang kedua adalah pembinaan industri pertahanan. Komitmen, saya melihat dari user terutama. Ada adagium yang mengatakan bahwa masa damai adalah golden age untuk industri pertahanan untuk meningkatkan kapasitasnya. Ketika saat perang, kita wajib membeli persenjataan yang mumpuni, yang letal, yang tidak ada kelemahannya. Akan tapi ketika masa damai, kita bisa menerima produk industri pertahanan dalam negeri yang mungkin kualitasnya tidak begitu bagus. Akan tapi ketika dipakai oleh user memberikan masukan kepada pabrikan dan uang itu bergulir dan pabrikan akan meningkatkan kualitas dari produk itu sehingga nanti pada saatnya barang itu memiliki kualitas yang diinginkan oleh user. Sebagai contoh, Anoa buatan Pindad. Awal-awal pembuatan Anoa itu tidak memenuhi persyaratan Angkatan Darat yang saya tahu. Mungkin bisa di cross check dari rekan-rekan Angkatan Darat. Akan tapi perintah Wakil Presiden saat itu, Pak Yusuf Kalla, harus dipakai, harus dibeli. Akhirnya benda itu, panser itu dibuat, diproduksi, diserahkan, user memberikan masukan bahwa harusnya itu seperti ini, engine seharusnya seperti ini, penempatan senjata harusnya seperti ini, dan macam-macam. Dan itu menjadi masukan bagi Pindad. Dengan keuntungan yang dia dapat, dia melakukan riset yang menurut undang-undang harus 5% minimal ya, untuk riset lanjutan. Dan kita lihat sekarang Anoa cukup bagus menurut saya, cukup bagus. Contoh lain, seperti tadi, Cina. Produknya kita tahulah tahun 75 seperti apa sih? Tapi dengan digunakan oleh industri angkatan bersenjata sendiri, dan uang itu bergulir, dan bisa menjadikan revenue, keuntungan bagi pabrikan, dan dia meningkatkan produksi. Itulah yang kita inginkan, Pak. Kita tidak berharap dalam 5 tahun, 10 tahun lagi kita akan perang ya. Tapi paling tidak sekarang kita mulai nih, bahwa komitmen user yang menurut Undang-Undang PP 76 wajib menggunakan industri dalam negeri, kalau tidak salah Pak ya. Kita taati itu Pak. Dan sebagai industri mungkin
Bapak dari PTDI, dari Pindad tidak bisa menekan user, akan tapi itulah tugasnya DPR dan kementerian terkait untuk bukan menekan, tapi menghimbau user untuk bisa menggunakan itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini otokritik bagi kami sendiri dan juga bagi industri pertahanan, Pak. Ketika Bapak mendapatkan offset, mohon maaf nih, Pak, saya tidak menunjuk salah satu, tapi ini semuanya saja lah industri pertahanan, terutama yang plat merah. Saya berharap bahwa Bapak jangan mengerjakan dari kecil sampai besar, kerjakan sendiri, Bapak. Ibaratnya Bapak bikin sepeda mulai dari mur sampai sadel Bapak buat sendiri, jangan begitu, Pak. Bapak walaupun sebenarnya pembinaan industri pertahanan adalah ranah Kementerian Pertahanan, dalam hal ini adalah Ditjen Potensi Pertahanan, akan tetapi industri pertahanan besar secara moralitas sebenarnya memiliki tanggung jawab moral untuk membina industri pertahanan yang berada di bawahnya. Yang saya sampaikan tadi, tier 3, Pak, pengalaman. Kami punya pesawat yang namanya Super Tucano buatan Brasil. Ketika ada instrumen yang bernama Basic Flight Instrument yang mengukur altitude, kemudian speed, bank dan segala macam, Basic Flight Instrument, ketika benda itu tidak bisa lagi kita beli dari Brasil, mau tidak mau kita buat. Ada industri pertahanan swasta di Surabaya yang membuat itu. Akan tapi tidak berhasil, tidak mengatakan gagal. Belum berhasil. Karena kenapa? Inertial Measurement Unit dan GPS spek militer tidak bisa dia dapatkan. Ketika order dari Amerika ditanya, ini untuk apa? Kita sampaikan untuk militer, untuk pesawat Super Tucano. Tidak ada izin. Akhirnya kami beli dari Cina. Mohon maaf, saat itu tahun 2017. Akhirnya bagaimana? Tidak berhasil. Ketika terbang biasa dia bisa, ketika bermanuver ekstrim langsung hang. Kita cari industri pertahanan yang di Indonesia membuat benda itu, MU dan GPS spek militer, tidak ada. Itulah tier 3 yang kita missing, yang belum pernah kita buat sama sekali sampai sekarang. Oleh karena itu, kami menghimbau bahwa Bapak dari industri plat merah ini bisa ya merangkul industri yang ada di bawahnya, Pak. Karena itu nanti akan terkait dengan offset yang kita terima. Sebagai contoh, Boeing memberikan menjanji 85% dikerjakan. Ketika ditanya, apa yang bisa Anda kerjakan di Indonesia? Apa yang bisa kita jawab? Pengalaman tahun 2015 ketika kita bernegosiasi membeli Sukhoi 35. Kita meminta offset sekian persen. Oke, ditanya balik oleh Rosoboron. Industrimu apa yang bisa membuat terlibat dalam offset ini? Oh, kami bisa bikin ban. Oke, ban pesawat. Kita cross-check ke industri ban di Indonesia. Ada yang bisa. Tapi berapa Anda perlunya? Oh, mungkin cuma setahun cuma 100 pieces. Mereka tidak mau. Karena lini produksi yang dialihkan untuk ban Sukhoi itu akan merugikan mereka. Lalu apa cuma ban? Ya memang cuma itu. Akhirnya muncullah yang namanya terminologi indirect offset. Indirect offset itu adalah offset yang kalau kamu pesawat ini nggak bisa, oke lah kami ajarin yang lain gitu. Akhirnya kami minta diajari waktu itu adalah membuat tank amfibi yang berbahan baku aluminium. Tapi sebenarnya tujuan offset sendiri kan bukan itu, Pak. Ketika kita beli pesawat, ya offsetnya itu ya untuk pesawat, bukan untuk yang lain. Sebenarnya loh pemahaman saya, mohon maaf saya bisa dikritisi. Oleh karena itu kami mohon Bapak, berapapun offset yang Bapak kerjakan, tolonglah rangkul industri kecil yang ada di bawah-bawahnya. Seperti Bapak tadi, simulatornya bisa dikerjakan. Pak, saya juga orang simulator, Pak. Saya hampir 20 tahun nangani simulator Hercules, Bapak. Itu kira-kira yang bisa kita kerjakan. Jadi hanya 2 poin itu. Yang pertama adalah komitmen, mumpung kita dalam kondisi tidak berperang dengan siapapun. Yang kedua adalah, ayo kita buat komunitas industri pertahanan, bukan hanya komunitas, ekosistem industri pertahanan, bukan hanya itu, tapi kita membuat juga ekosistem penelitian dan pengembangan. Kita bekerja sama, itu ada tokohnya di belakang yang membuat smart bomb yang sampai sekarang belum berhasil. Saya tidak mengatakan gagal, tapi belum berhasil. Kita menggalang juga kerjasama dengan Politeknik yang ada di Bandung, dengan ITB dan segala macam.
Jadi kolaborasinya kita minta bisa lebih diefektifkan lagi, kembali lagi awalnya selain dari kami sebagai regulator juga dari industri pertahanan yang bisa menggait tidak hanya industri bawahnya tapi juga litbang yang bisa kita berdayakan di bawah. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Mungkin kesimpulannya memang PR-nya lebih banyak di sisi Indonesia ya Pak ya. Mungkin satu round lagi tapi mungkin kali ini cuman satu pertanyaan ya karena udah tinggal 15 menit. Mungkin ada satu pertanyaan. Kalau nggak ada kita akan minta para pembicara untuk last statement. Kira-kira kesimpulannya apa? Mungkin kalau dari saya itu tadi. Jadi niat kita ada dan dari pihak global juga ada kepentingan bisnis juga untuk memberikan offset atau kerjasama dengan industri kita. Tapi PR-nya itu ada banyak di pihak kita ya. Mungkin dari sisi user tadi komitmen, kemudian dari sisi kampus juga kerjasama, dan di tengah-tengah ini ada banyak sekali. Ini akan menjadi bagian dari policy papernya ISDS ke depan sebagai bagian dari riset kami juga tentang industri pertahanan. Mungkin saya minta statement-statement penutup dari masing-masing pembicara, mungkin mulai dari Pak Arief ya. Silakan Pak. Closing statement adalah saya bahwa quadruple helix, kalau tadi sampaikan triple helix, saya mengatakannya quadruple helix itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita bicarakan dalam forum-forum seperti ini, akan tapi sangat-sangat sulit untuk kita realisasikan kalau kita tidak memiliki komitmen. Oleh karena itu, kalau kita mau maju sebagai bangsa yang akan mengalihkan defense expenditure menjadi defense investment, maka kolaborasi 4 pihak, user, industri pertahanan, regulator, maupun satu lagi, mohon maaf saya lupa tadi, itu memang wajib. Kita bisa melihat contoh Brazil yang bisa berhasil meningkatkan GDP-nya dari industri pertahanan. Kalau Brazil tidak bisa, mengapa kita tidak? Kalau Korea tahun 70-an masih jauh di belakang kita, sekarang sudah maju sekian dekade di depan kita, kenapa mereka bisa, kita tidak? Dulu mereka minta bantuan Indonesia untuk membangunkan segala macam pesawatnya, sekarang kita minta diajari, tidak dikasih. Ya, jadi itu saja closing statement dari saya. Terima kasih. So I think what I'll close with is, after listening to the comments, the questions, the responses, is localization can definitely be a good thing for all parties involved if we start properly. Most of the efforts, you finish well when you start well. If it starts with, as you mentioned, what do you really want? What matters to that nation's economy, political landscape, security, whatever it might be? Think ahead. What really matters? Secondly, if we as industry consider all tiers, tier 3 suppliers certainly are incredibly important as tier 2s and tier 1s. And by the way, there's a lot more tier 3 suppliers than others. So that gives you more opportunities. And if people start again with that mindset of it's not just something big and public, it's also those small elements that help develop your capabilities. And then third, that in the end, we all keep our eyes on the intent and the objective, which is for both sides to gain something that helps everyone. So the country and the industry gains either a capability, a technology, whatever it might be, and the industry side gets another source, a qualified, highly talented source that helps our business and our stakeholders. So I think in the end, localization, some view, I can tell you in my circles, some view it as a bad word just because of the connotations. I would tell you that can definitely be a good word under those conditions. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Saya ingin pertama-tama menekankan pentingnya kemandirian, kemampuan pertahanan di Indonesia itu menjadi kunci dan mudah-mudahan ini bisa secara komitmen bersama untuk bisa kita tekankan dan ini terjadi. Kemudian yang kedua, kami dari industri Inhan juga Pak sangat mendorong untuk mengembangkan ekosistem Pak. Setiap waktu kita mencari apa yang bisa kita gandeng Pak dengan teman-teman di industri, tetapi memang ada kesulitan-kesulitan yang secara hakikinya ya Pak. Pertama yaitu tentang berapa jumlah. Biasanya yang kita gandeng itu adalah industri dari otomotif, karena di Indonesia itu otomotifnya kuat, banyak sekali yang itu. Tetapi kesulitannya itu pertama dari jumlah, yang kedua tentang sertifikasi untuk itu Pak, untuk kualifikasi Pak. Itu dari industri industri pesawat udara itu jauh sekali dan dengan otomotif. Otomotif itu kelihatannya karena safety-nya itu jauh lebih rendah gitu, sehingga untuk pencapaian sampai sertifikasi untuk produksinya menjadi lebih gampang. Tetapi pas masuk ke industri pesawat banyak sekali yang membutuhkan biaya yang cukup besar dan lab, tes lab yang masih belum ada infrastrukturnya di Indonesia, sehingga lab-lab tersebut tuh harus dilakukan di luar negeri. Nah, mungkin kalau kita berhasil mencapai bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini, contohnya misalkan apakah ada pendanaan yang dibantu dari pemerintah sehingga proses sertifikasi ini bisa dibantu, itu akan sangat membantu Pak. Itu akan sangat akan berkembang menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah bahwa melalui offset kami melakukan teknologi dan kami meminta bantuan dari komitmen pemerintah bahwa offset ini bisa dijaga sehingga akhirnya kita melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat, dan penekanan dari offset ini kami ingin melakukan yang lebih hakiki ke teknologi, yaitu pencapaiannya co-production. Untuk menjalankan co-production itu Pak seperti itu Bu, bahwa kalau ada mobil kemudian komponen-komponennya itu misalkan bannya atau peleknya bisa yang kita bikin gitu dan kita supply situ. Nah, kemampuan untuk mencapai sebagai supplier itu tuh menjadi lompatan yang cukup besar Bu untuk industri otomotif, industri perkapalan, karena kualifikasinya Bu berat. Tidak gampang untuk sampai mencapai izin dan akhirnya mampu menjadi supplier. Dan dengan offset kadang-kadang kami bisa memakai uangnya itu juga untuk proses seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya dari KKIP, transfer teknologi adalah salah satu jalan di mana dari banyak jalan, contohnya untuk bisa mencapai kemajuan industri pertahanan. Jalan-jalan lainnya adalah pendanaan, lalu peningkatan sumber daya manusia. Nah, sama pentingnya, TOT akan kami terus dukung untuk bisa menjadi salah satu ujung tombak dalam peningkatan kemampuan dari teknologi readiness level dan manufacturing readiness level tentunya. Nah, di lain pihak kami terus mendorong atau meminta kepada industri pertahanan, baik itu yang sudah terdaftar atau yang belum terdaftar, agar segera terdaftar agar mendapatkan kans yang sama untuk bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan IDKLO dalam hal ini di Kementerian Pertahanan. Dan kami juga ingin menyampaikan kita akan mencoba mendukung berbagai macam solusi yang lebih inovatif. Contohnya seperti tadi ketika PTDI akan menjual pesawatnya, tidak hanya pesawatnya N209 saja yang dijual, tapi juga muncul dengan pendanaannya. Jadi ketika dijual ke pemerintah daerah, pendanaannya juga didukung. Jadi yang didorongnya adalah bagaimana partnership dari sistem keuangan dan bagaimana juga mendukung dari melatih para putra daerah untuk bisa melakukan MRO luar biasa. Jadi pesawat yang nanti hadir di daerah, bagaimana dengan pemeliharaannya? Pemeliharaannya juga akan dihadirkan di daerah dengan mengundang para putra daerah untuk sekolah di PTDI MRO dan dikembalikan dan memiliki pelayanan MRO di setiap daerah masing-masing. Terima kasih banyak.
Dari saya singkat aja. Memang kalau pada dasarnya memang kita perlu ada komitmen yang kuat untuk bisa menjalankan hal itu. Memang terdengar sangat sederhana, sangat simple, tapi seperti kata Clausewitz, everything in war is simple, but the simplest things is the most difficult. Thank you. Ya, terima kasih semuanya. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, Pak Arif, Pak Randy, Pak Dena, Pak Sena, dan Pak Adi. Semoga ini menjadi pencerahan juga, dan sebenarnya bukan pencerahan sih, bikin agak rumit karena ternyata PR-nya banyak sekali. Terima kasih banyak semuanya. Buat para peserta juga terima kasih telah menghabiskan waktu 2 jam. Mungkin kita abis ini kalau teman-teman wartawan mau wawancara, silahkan teman-teman bisa ngelobi sendiri. Sebelumnya kita mungkin sebelum berpisah kita foto-foto dulu ya. Kalau di Indonesia, our tradition is always taking picture.